Sekali lagi tentang karunia roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Ayat ketiga, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Biarlah kita boleh berbakti di dalam roh dan kebenaran. Berikanlah ya Tuhan roti hidup kepadaku sekarang dengan cukup. Jiwaku yang lapar kenyangkanlah, segarkanlah aku ya Roh Allah. Selamat hari Sabat, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita puji Tuhan untuk kesempatan yang baik boleh berbakti bersama-sama pada hari Sabat ini. Terima kasih kepada saudari Jessica yang membawakan lagu solonya No Not One. Tidak ada yang seperti Yesus, sahabat satu-satunya yang terindah. Dan juga cerita anak oleh saudara Andi Wijaya, dan lagu dari anak-anak My Peace, My Love I Give Unto You. Pelajaran kita pada pagi hari ini juga berkaitan dengan itu, karena kasih-Nya yang besar, yang menginginkan damai-Nya kita alami dan rasakan, yang memberikan satu karunia khusus kepada kita. Sebelumnya saya mohon dengan segala hormat supaya para orang tua boleh mengendalikan anak-anaknya supaya kita boleh berbakti dalam suasana yang teduh, tenang, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita sekali lagi tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Bapa di sorga, sekali lagi kami memohon curahan Roh Kudus di dalam perbaktian kami, agar kami boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang menolong kami melihat pentingnya karunia yang Tuhan berikan kepada jemaat ini untuk mempersiapkan satu umat untuk berjumpa dengan Yesus pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan, singkirkanlah segala halangan-halangan, usaha-usaha setan yang menghalangi penyampaian firman Tuhan ini. Karena kami mohon di dalam nama dan kuasa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Beberapa sahabat yang lalu, kami berkesempatan berbakti di Gereja Durian, Makassar. Setelah selesai acara khotbah, bersalam-salaman, seorang ketua menghampiri saya dan mengajak saya berkenalan dengan seorang yang katanya adalah seorang simpatisan Advent. Dia sudah belajar mengenai hari Sabat, dia percaya mengenai Yesus Kristus dan doktrin-doktrin kita. Tetapi kemudian ia ceritakan bahwa ada satu hal yang mengganjal, makanya dia belum mau dipermandikan. Dan hal itu adalah klaim dari gereja Advent bahwa Ellen White
adalah seorang nabiya, dan tulisan-tulisannya itu merupakan juga sumber kebenaran di dalam gereja Advent. Dan kami bertemu, bercakap-cakap, dan saya membagikan materi yang akan saya bawakan pada siang hari ini, walaupun tanpa komentar kepada dia. Saya katakan banyak orang yang tidak percaya Ellen White karena mereka belum membaca buku-bukunya. Ya, tapi kalau saya membaca buku-buku Ellen White, minimal 5 tahun baru saya selesai. Dia katakan begitu. Jadi bagaimana saya bisa percaya? Ini tandanya. Memang pembahasan kita di khotbah itu mengenai pergerakan kepausan yang akan memimpin dunia ini tidak lama lagi. Ya, bisa mengumpulkan pemimpin-pemimpin politik, pemimpin-pemimpin gereja, bahkan ekonomi global. Jadi saya katakan kepada saudara ini bekerja di Darwin, Australia, tapi keluarganya di Makassar. Saya bilang begini, tidak perlu 5 tahun. Saudara lihat saja tanda yang satu ini. Apabila Paus menjadi pemimpin dunia ini, dan kemudian Amerika Serikat memutuskan atau menetapkan undang-undang hari Minggu, percayalah bahwa Ellen White dengan seluruh tulisannya adalah benar. Kemudian kami berpisah, belum mendapat kabar selanjutnya. Saya berpikir bahwa materi pelajaran kita atau khotbah pada siang hari ini, bagi mereka yang sudah pernah mendengar, ini adalah ulangan supaya kita semakin mantap. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang baru dibaptis, mungkin materi ini belum pernah diajarkan. Dan begitu juga yang lain-lain, mari kita memperbaharui pengetahuan kita yang memimpin kepada iman kita, dan kemudian akan mempengaruhi kehidupan kita untuk siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali sambil mengabarkan Injil keselamatan ini kepada orang-orang lain di mana kita hidup. Saudara-saudara, karunia nubuat seperti diberikan oleh ayat inti kita tadi, bahwa kasih adalah yang terutama, dan banyak lagi karunia-karunia yang lain. Tetapi yang terutama, kejarlah karunia bernubuat. Dan karunia bernubuat mengandung 3 faktor penting, yaitu menghibur, menasehati, membangun, menghibur, dan menasehati. Baik saudara-saudara, Amos 3 ayat 7 menyebut sebagai berikut. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi sebelum satu peristiwa besar yang Tuhan akan lakukan, Tuhan sudah memberitahu lebih dahulu kepada hamba-hambanya apa yang akan terjadi itu. Dan inilah yang kita kenal sebagai nubuat. Dalam kata umumnya ramalan. Tapi ramalan manusia sangat berbeda dengan nubuat yang Tuhan beritahukan, karena nubuat dari Tuhan pasti digenapi. Ciri-ciri umat Tuhan terakhir, ini perlu kita tahu, karena kalau kita tidak mengetahui ciri-ciri Tuhan yang terakhir ini, kita tidak berada di gereja ini, di denominasi ini. Apa itu ciri-ciri umat Tuhan yang terakhir? Dalam Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 19 ayat 10, dinyatakan ciri-ciri umat Allah yang sisa atau yang terakhir. Apa itu saudara-saudara? Pertama, menuruti hukum-hukum Allah. Dan yang kedua, memiliki kesaksian Yesus. Apa kesaksian Yesus menurut Wahyu 19 ayat 10? Kesaksian Yesus ialah roh nubuat. Roh nubuat. Karunia nubuat ialah salah satu karunia roh yang diberikan kepada jemaat untuk tujuan membangun, menasehati, dan menghibur. Ayat inti kita tadi. Selain itu, ialah kemampuan untuk menyatakan apa yang terjadi di kemudian hari dan memberi arti nubuatan Alkitab.
Itulah karunia nubuat. Benarkah ada karunia nubuat di gereja Masih Advent hari ke-7? Dengan segera sebagian besar kita, bahkan mungkin semuanya akan menjawab ya. Tetapi pernahkah kita meneliti secara seksama apakah benar ada karunia nubuat di dalam gereja Masih Advent hari ke-7? Rasul Paulus memberi nasihat, janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ada nubuat-nubuat. Ada yang ditolak, satu, tolak semuanya. Tapi Rasul Paulus katakan uji. Ujilah. Dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Karunia nubuat dalam gereja Masih Advent hari ke-7 adalah kegenapan nubuatan Nabi. Nabi siapa saudara? Yoel. Yoel 2 ayat 28 dan 29. Sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, Tuhan akan memberikan mimpi, penglihatan kepada teruna-teruna, kepada orang-orang muda, dan kepada siapa Tuhan berkenan memberikannya. Jadi ini nubuatan Nabi Yoel. Pertama kali sudah digenapi pada hari Pentakosta, di mana para rasul berkhotbah menjelaskan tentang siapa Yesus dan apa yang dia sudah lakukan, Yesus sebagai juru selamat, dan 3.000 orang yang menyambut pekabaran itu bertobat. Ellen White dan karunia nubuat. Masih Advent hari ke-7 mengakui pekerjaan Ellen G. White sebagai karunia nubuat. Kalau kita perhatikan buku-buku yang ditulisnya, ada petunjuk-petunjuk yang membangun. Ada nasihat-nasihat dan ada juga penghiburan dari tulisan-tulisannya. Begitu juga bukan hanya tulisannya, tetapi kehidupannya, pelayanannya, serta ramalan-ramalannya yang diterima dari Tuhan membuktikan pekerjaannya sebagai seorang nabiah, nabi perempuan. Walaupun ia sendiri menyebut dirinya the messenger of God, juru kabar Tuhan. Dia lebih senang dipanggil dengan juru kabar Tuhan. Artinya, ia menyampaikan pekabaran yang berasal dari Tuhan. Itu Ellen White. Oleh karena itu kita perlu menguji, kata Rasul Paulus. Jangan percaya sebarang roh, kata Yohanes. Paulus mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah dengan teguh. Hold fast. Pegang teguh yang benar. Mari kita pertama lihat ujian Nabi dari Alkitab yang nomor 1. Ulangan 18 ayat 21 sampai 22. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Jadi, dengan kata lain, jika kata-kata nabi itu tidak terjadi, dia adalah seorang nabi palsu. Itu ujian pertama. Bagaimana dengan Daniel? Kita sudah tahu semuanya, Nabi Daniel mendapat ulangan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan dia melihat patung yang besar. Dan Daniel mengatakan, kepala yang dari emas itu, siapa dia? Tuankulah kepala yang dari emas itu. Artinya, kerajaan Babel yang dilambangkan dengan kepala dari emas itu adalah kerajaan Babylon.
Dan kemudian digantikan dengan kerajaan perak, kemudian tembaga, besi, dan selanjutnya. Apakah nubuatan Daniel ini terjadi atau tidak? Terjadi. Sejarah mencatat pergantian pemerintahan superpower dunia pada saat itu. Mari kita lihat bukti-bukti. Jane Dixon. Kita tentu pernah mendengar nama ini. Dia adalah seorang peramal dengan menggunakan bola kristal. Tiap tahun dia meramal, dan tiap awal tahun ramalannya itu dimuat di satu majalah yang bernama National Enquirer. Ternyata hanya 30% dari ramalannya itu yang terjadi. Hanya 30%. 3 di antara 10. Bagaimana dengan Ellen White? Ellen Harmon White dengan pengalaman-pengalaman sebagai berikut. Mungkin kita akan sedikit bercerita di sini. Yang pertama, pekerjaan percetakan atau penerbitan. Ellen White mendapat penglihatan dari Tuhan yang menyuruh dia untuk mencetak traktat-traktat kecil berisi kebenaran untuk disebarkan. Ellen White dan suaminya James White adalah keluarga yang miskin. Mereka tidak punya modal untuk mencetak itu. Jadi James White bekerja memotong rumput tetangga dengan upah 50 sen sehari, 12 jam bekerja. 50 sen sehari, 12 jam bekerja. Dan setelah terkumpul $15, maka mulailah dicetak traktat-traktat itu. Apa yang dibuat oleh kumpulan orang percaya saat itu? Traktat itu kemudian ditaruh di tengah ruangan. Mereka berkeliling mendoakan traktat itu. Karena traktat ini berisi kebenaran Tuhan. Present truth pada waktu itu. Dan kemudian berkembanglah percetakan, bahan-bahan cetakan ini kemudian dibagikan. Dan anggota-anggota tergerak untuk menyumbang. Ada yang menjual kursinya, uang itu disumbangkan. Ada yang punya 2 ekor sapi, disumbangkan seekor. Dijual untuk membantu pekerjaan ini. Dan di dalam penglihatan Ellen White, Tuhan mengatakan pekerjaan ini akan menjadi terang di seluruh dunia. Kira-kira nubuatan ini tergenapi? Saudara-saudara, traktat yang kecil itu sampai hari ini masih ada dengan nama Adventist Review. Kita masih sering mendapat terjemahannya sampai hari ini. Dan di seluruh dunia, pekerjaan percetakan ini, kita memiliki 50 gedung-gedung percetakan dan mencetak hampir 300 bahasa yang berisi kebenaran untuk disebarkan di seluruh dunia. Dan itu menjadi terang bagi orang-orang lain. Kemudian pekerjaan ini mulai dari New York, kemudian pindah ke Washington, dan terus berkembang sampai hari ini. Peristiwa yang kedua yang saya ingin ceritakan, ada satu majalah Sentinel. Majalah ini sebenarnya majalah kebebasan beragama. Sekarang bernama Liberty. Pada suatu malam, Ellen White mengatakan kepada putranya, ini terjadi di saat General Conference, tanggal 5 Maret 1891. Dia akan beristirahat dan tidak dapat mengikuti kebaktian pagi keesokan harinya. Kemudian keesokan paginya, anaknya lewat di kamar Ellen White, dia melihat lampunya terang. Ada apa ini? Mama sudah katakan dia akan beristirahat. Lalu dia mengetuk pintu, mengatakan, Mama, apakah akan ikut ke kebaktian pagi? Ya, saya akan ikut dan saya yang berbicara. Mama, tapi Presiden General Conference yang mengisi jadwal itu. Ellen White mengatakan, saya akan datang dan saya yang berbicara.
Kemudian 6.30 pagi-pagi semua sudah berkumpul penuh ruangan itu. Dan di situ hadir Presidential Conference. Ketika melihat Ellen White, dia mengatakan, Sister White, tentu ada pekabaran penting untuk kita. Silakan. Dan Ellen White yang berbicara. Dia katakan begini, saya mendapat mimpi tanggal 30 November tahun lalu. Jadi 30 November 1890. Saya coba ceritakan mimpi itu sampai 5 kali, saya tidak dapat menceritakan. Saya akan lupa mimpi itu. Dan tadi malam, Tuhan mengulangi mimpi itu kepada saya. Kepada saya diperlihatkan bahwa ada sekelompok orang mengadakan rapat. Dan ternyata meeting ini atau rapat ini memutuskan untuk menghentikan penerbitan majalah Sentinel. Presiden dari conference berdiri, kebetulan duduk di belakang Sister White. Dia katakan, Sister White, itu tidak ada rapat seperti itu. Karena kalau ada rapat seperti itu, pasti mereka melapor kepada saya. Tetapi ini tidak ada. Tapi tiba-tiba seorang di belakang sana berdiri, dia adalah editor dari majalah Sentinel. Apa yang dikatakan Sister White itu benar. Kami mengadakan rapat tadi malam sampai jam 3 pagi. Kami memutuskan majalah Sentinel akan kami hentikan penerbitannya. Dan pekabaran dari Tuhan melalui Ellen White, majalah itu harus dilanjutkan. Dan kemudian kita kenal majalah itu dengan nama Liberty Magazine, kebebasan beragama. Oleh petunjuk Tuhan, majalah itu terus berlanjut. Ada satu peristiwa yang menarik lain. Pada zaman John Harvey Kellogg, seorang brilian, cerdas, seorang dokter kita. Tapi kemudian dia murtad karena faham yang dipegang adalah apa namanya itu? Panteism. Panteism itu adalah faham yang mengatakan Tuhan berada di mana-mana. Tuhan berada di mana-mana. Dan karena kita ini adalah living temple, bait suci yang hidup, tidak ada itu bait suci di sorga. Kitalah bait sucinya. Dan Ellen White menentang ajaran ini. Berkali-kali John Harvey Kellogg ditegur, tapi dia terus dengan ajarannya. Sehingga Ellen White merasa perlu datang ke Battle Creek untuk menasihati Kellogg. Dan terdengar kabar Ellen White akan datang. Ada seorang muda, 20 tahun, mahasiswa dari perguruan di Battle Creek itu. Dia ini adalah sekretaris dari John Harvey Kellogg. Dia sangat pengagum Kellogg. Karena memang Kellogg ini orangnya luar biasa. Jadi kemudian setelah mereka mendengar Ellen White akan datang, akan memberi pelajaran yang menentang ajaran Kellogg, mereka merencanakan sesuatu. Dia bersama 7 temannya yang lain, jadi ada 8 orang, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dengan tujuan mengacaukan pelajaran yang akan dibawakan oleh Ellen White. Dan ketika harinya tiba, ke-8 anak muda ini berjalan dari belakang, kemudian duduk di barisan paling depan. Mereka mengambil sikap seperti ini, duduk, siap dengan rencana mereka. Ketika Ellen White maju ke mimbar, dia kemudian melihat kepada 8 anak muda ini dan mengatakan, saudara-saudaraku anak muda, saya senang kalian ada di sini. Kalian mempunyai 8 pertanyaan. Dan Tuhan memberitahu saya tadi malam pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan inilah jawabannya. Satu persatu pertanyaannya disebut, dia berikan jawaban. Satu persatu. Sampai selesai semua, baru Ellen White melanjutkan pelajarannya. Ke-8 anak muda ini tidak dapat berbicara. Diam 1000 bahasa. Dan mendengarkan pelajaran itu sampai selesai. Dan anak muda yang bernama William Spicer itu
bertobat. Cerita ini kemudian dikisahkan oleh anaknya. Diceritakan oleh seorang penulis buku. Sehingga Tuhan melalui karunia nubuat ini ingin membangun jemaat ini, menasehati dan memberikan penghiburan kepada jemaat ini. Ada satu hal yang lain. Pada tanggal 16 Desember 1848, Ellen White diperlihatkan oleh Tuhan tentang gugusan bintang Orion. Dan Ellen White melihat ada nebula. Nebula ini kumpulan bintang-bintang ribuan banyaknya ada di dalam bintang Orion itu. Dan diperlihatkan pada Ellen White ada satu lubang yang besar sekali. Saudara boleh baca itu di dalam Early Writings, tulisan-tulisan pertama, penglihatan Ellen White, tahun 1848, 16 Desember. Lalu apa yang terjadi? Pada waktu itu belum ada teropong besar-besar untuk melihat bintang-bintang. 62 tahun kemudian, jadi kalau 48 tambah 62, itu 1920, 62. Baru ditemukan teropong yang 40 inci khusus di Lick Observatory di Mount Hamilton, California, 1910. Dan mereka melihat kebenaran dari apa yang sudah dilihat dan ditulis oleh Ellen White di dalam buku tulisan-tulisan pertama. 62 tahun kemudian. Masih ada satu lagi. Ada seorang bernama Fockhead. Tuan Fockhead ini berada di Australia. Dia sebenarnya pegawai organisasi kita. Tetapi secara diam-diam dan rahasia dia bergabung dengan organisasi rahasia yang bernama Fraternal Order of Mason. Saudara pernah dengar Freemason? Masonry? Nah, sekarang lagi in tentang Mason ini karena anak Presiden Jokowi yang ada di Solo membuka restoran atau kafe dengan gambar segitiga dan satu mata. Itu adalah lambang dari Freemason. Jadi Freemason ini kemudian saudara Fockhead ini didatangi oleh Ellen White. Ellen White pada waktu itu ada di Australia. Lalu menasihati saudara Fockhead. Saudara Fockhead, Anda menyumbang sangat besar untuk organisasi di mana Anda berada. Ini adalah organisasi rahasia. Kaget Fockhead ini. Sumbangan Anda begitu besar, sementara sumbangan Anda kepada organisasi gereja sangat kecil. Dan Tuhan memperlihatkan kepada saya di mana saudara duduk pada saat rapat dengan anggota-anggota Mason yang lain. Kaget Fockhead ini. Kemudian Ellen White meneruskan. Ellen White membuat gerakan tangan. Saya tidak bisa tiru karena saya tidak tahu. Fockhead lebih kaget lagi. Nyonya White, dari mana Anda tahu tanda yang hanya kami dari Freemason ini yang tahu? Ellen White mengatakan, malaikat yang memberitahu kepada saya. Dia membuat satu gerakan yang lain lagi. Lebih kaget lagi. Nyonya White, hanya ada 6 orang di seluruh benua Australia ini, yaitu anggota Freemason tingkat tinggi yang tahu kode ini. Dan tidak ada seorang perempuan pun di seluruh dunia ini yang tahu kode ini. Dan Ellen mengatakan, malaikat yang memberitahu kepada saya. Dan setelah pertemuan itu, Fockhead kemudian meninggalkan organisasi rahasia ini dan kembali
kepada jalan Tuhan yang benar. Beberapa bukti memberitahu kepada kita seorang nabi diperlihatkan oleh Tuhan dan memberitahu nasihat apa yang terjadi dan memelihara, mendukung, menghibur jemaat Tuhan. Ujian kedua terdapat dalam Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi nabi itu mendapat penglihatan, vision, dan juga mimpi. Bagaimana dengan Ellen White? Nabi yang benar akan menerima mimpi dan penglihatan. Ini adalah pengalaman Ellen White. Dan saudara tahu penglihatan dan mimpi yang dialami Ellen White atau diterima Ellen White itu berjumlah 2.000 buah. Ada yang pendek, ada yang panjang. Yang panjang itu sampai 4 jam. Yaitu kemenangan akhir. Kemenangan akhir itu 4 jam di dalam penglihatan diberikan oleh Tuhan. Jadi ini terjadi di dalam pengalaman Ellen White. Ujian ketiga. Ujian ketiga, Bilangan 24 ayat 4 dan 16, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah, namun dengan mata tersingkap. Matanya terus terbuka. Sementara menerima khayal, nabi itu tidak sadarkan diri. Dia tidak sadar akan kelilingnya, matanya terus terbuka. Dan ada yang coba menguji keadaan atau fenomena yang dialami Ellen White itu. Ada yang coba seakan-akan meninju. Tapi Ellen White tidak berespon, matanya tetap terbuka karena dia tidak sadarkan keadaan sekelilingnya. Dan banyak cara-cara lain yang dilakukan. Ujian nomor 4, Daniel 10 ayat 17. Masakan aku hamba Tuanku ini dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Jadi sementara menerima khayal ini, Nabi Tuhan yang benar itu tidak bernafas. Dicoba dengan lilin, apinya tidak bergerak. Dicoba dengan cermin, tidak mengeluarkan embun. Berarti tidak bernafas. Ellen White. Ujian nomor 5, Daniel 10 ayat 18. Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Mula-mula lemah, namun kemudian mendapat kekuatan supranatural. Apakah ini terjadi pada Ellen White? Diceritakan seperti ini. Ellen White tidak bernafas pada waktu mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ada seorang dokter spiritualis terjadi di Parkville, Maryland, menuduh Ellen White menghipnotis dirinya dan menyatakan sanggup menghentikan khayalnya bila dia berada di sana. Jadi pada waktu Ellen White mendapatkan khayal atau penglihatan, dokter ini dipanggil dan dia datang. Dia coba dengan segala usahanya untuk menghentikan khayal yang diterima oleh Ellen White. Tapi ketika dia mendekat dan melihat bahwa Ellen White tidak bernafas, ia lari keluar dari pintu samping. Lalu seorang diakon menahan dia. Kenapa? Kenapa dokter? Dia bilang, oh my God, dia tidak bernafas. Dia tidak sanggup menghentikan khayal dari Ellen White. Bagaimana dengan kekuatan supranatural? Di dalam berbagai kesempatan, Ellen White mampu mengangkat Alkitab besar yang beratnya 18 pon. Berapa kilo itu? Kurang lebih 9 kilo. Dengan tangan yang terkedang. Kalau begini mudah. Tapi dengan tangan yang seperti ini, 9 kilo, saudara boleh coba di rumah berapa menit bisa bertahan. Dan apa yang terjadi? Ellen White sanggup memegang, mengangkat
kitab suci yang berat itu selama 30 menit. Jangan lupa, Ellen White adalah seorang wanita yang lemah. Berat badannya tidak sampai 50 kilo, 40-an aja. Dibandingkan dengan Mr. Universe, orang yang terkuat di dunia, hanya mampu mengangkat beban seperti itu 4 menit. Dari mana kekuatan seorang wanita yang lemah seperti Ellen White dapat mengangkat Alkitab berat 9 kilogram dalam waktu 30 menit. Dari mana kekuatan itu? Supranatural dari Tuhan. Ujian ke-6. Yeremia 24 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Artinya, kalau dia nabi yang benar, dia tidak akan berbohong, dan nubuatannya pasti terjadi. Dan banyak kejadian. Pada waktu di Australia, satu cerita, mereka ingin mendapatkan tanah untuk membangun sekolah kita. Mereka punya uang terbatas, jadi cari-cari tanah susah. Karena perlu tanah yang luas, harga murah. Mereka berkeliling dan sampai ke satu tempat yang kelihatannya tandus. Tidak mungkin ada tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh di sini. Lalu Ellen White bersama dengan pemimpin-pemimpin gereja waktu itu sampai di satu tempat. Dan dia mengatakan, inilah tempatnya. Beli tempat ini. Uang kita tidak cukup. Pasti ada jalan. Dan saudara tahu, itulah letak dari perguruan tinggi kita yang berada di Cranbourne, Australia. Kalau Anda pergi ke sana sekarang ini, di sana penuh dengan pohon buah-buahan dan bunga-bungaan yang menurut para ahli tidak mungkin tumbuh di tempat itu. Itu salah satunya. Begitu juga mendapatkan Loma Linda University, kemudian Paradise Valley, semua atas petunjuk Tuhan melalui Ellen White. Dan didapatkan tempat-tempat yang luar biasa indahnya atas petunjuk Tuhan. Ujian nomor 7, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada beberapa pendeta-pendeta luar yang coba menulis tentang wahyu. Kami baca, ya kami sedikit bingung dan juga tertawa melihat interpretasi yang mereka buat. Nubuat tidak terjadi oleh kehendak manusia dan harus diinterpretasi menurut Alkitab itu sendiri. Dan disesuaikan juga dengan sejarah yang sudah terjadi. Jadi tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Setiap nubuat yang dikatakannya akan sesuai dengan kebenaran yang sudah ada. Tulisan-tulisan nabi yang lain. 2 Petrus 1:21 sebagai ujian nomor 8. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab kita ini saudara-saudara ditulis oleh orang-orang yang digerakkan, diilhami oleh Roh Kudus. Dan itu dari Tuhan. Ya, nabi yang benar bernubuat atas nama Allah bukan namanya sendiri. Karena dia berbicara atas ilham Roh Kudus, dia akan mengeluarkan juga buah roh yang sama. Ujian nomor 9, 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi ada 3 faktor di sana. Pekabarannya mencakup 3 bidang. Membangun, menasehati, dan menghibur. Tidak ada yang tertinggal. 3 kelompok tulisan Ellen White. Pertama, tulisan-tulisannya ini membangun. Saudara melihat sekolah-sekolah kita, rumah sakit, bidang sekolah sahabat,
percetakan dan lain-lain, itu membangun. Semua ada nasihat untuk membangun. Kita lihat di situ kesehatan, penerbitan, pendidikan, rumah tangga dan lain-lain. Kelompok kedua adalah menasehati. Nasihat bagi sidang, ada berapa jilid? Bagaimana kehidupan kita, bagaimana kita menguduskan sabat dan lain-lain. Semua itu adalah nasihat bagi sidang. Yang ketiga menghibur. Apa artinya menghibur ini? Memberikan pengharapan, memberikan semangat. Saudara boleh baca Kebahagiaan Sejati. Bagaimana menyatakan kasih Tuhan dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Khotbah di atas bukit. Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus dan kerinduan segala zaman. Karena segala zaman ini terpilih sebagai satu buku di Amerika Serikat, salah satu buku terbaik menceritakan tentang kehidupan Yesus. Sangat jelas. Apa yang kita tidak temukan di dalam kitab suci, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dijelaskan dengan gamblang di dalam kerinduan segala zaman. Ujian ke-10, Yesaya 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Artinya, perkataan seorang nabi yang benar mutlak sesuai dengan perkataan para nabi yang mendahulunya. Tidak bertentangan satu dengan yang lain. Dan saudara boleh teliti tulisan-tulisan Ellen White, sangat menguatkan tulisan-tulisan para nabi dan perjanjian baru. Nomor 11, 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Seorang nabi yang benar percaya pada inkarnasi Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Bahwa Yesus datang dalam sifat alamiah manusia yang sudah jatuh. Dan dengan jelas dia mengambil kemanusiaan kita yang sudah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Ujian nomor 12 yang terakhir. Matius 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dari mana buahnya? Pengaruh dari tulisannya, pengaruh dari kehidupannya. Itulah buahnya. Ellen White dikenal oleh orang-orang sejaman dengan dia. Melalui pekerjaannya, tulisannya, ajaran-ajarannya. Ellen Goldwhite, siapa dia? Seorang panglima perang, ini cerita dulu kala, berbicara dengan ratu. Ratu ini seorang yang baik hati, tetapi suaminya adalah seorang raja yang sangat kejam dan bengis. Rakyat merasa sangat tertekan dengan cara pemerintahan raja ini. Tapi istrinya ini sedang menulis buku tentang kata-kata bijaksana. Dan buku ini selesai, diberi nama pengarangnya adalah raja. Lalu panglima perang ini yang bernama Xena bertanya, "Ratu, kenapa raja yang tidak disukai rakyat dicantumkan namanya sebagai penulis buku kebijaksanaan ini?" Dan ratu mengatakan, tidak penting siapa yang menulis. Yang penting ialah dibaca dan diamalkan. Tidak penting siapa yang menulis. Yang penting dibaca dan diamalkan. Siapa Ellen White, saudara-saudara? Sarjana apa dia? Lulusan sekolah apa dia? Hanya kelas 3 sekolah dasar. Itulah Ellen White. Pendidikannya hanya kelas 3 SD. Tetapi menulis tangan sebanyak 100.000 halaman. Kalau saudara berkesempatan ke Saint Helena, di sana ada satu meja dan buku-buku Ellen White yang sudah dicetak, 40 buku lebih, judulnya, itu semua tulisan Ellen White. Sudah dicetak. Tapi sebelumnya adalah tulisan tangan. Tulisan tangan. Salah seorang pengikut William Miller, berasal dari gereja Metodis, mengalami kekecewaan tahun 1844.
Dia lahir 1827. Dia dari gereja Metodis. Karena dia percaya kepada ajaran William Miller bahwa Yesus segera datang, dia dipecat dari gereja Metodis. Dia bergabung dengan apa yang dikenal kelompok Adventis. Adventis ini bukan Seventh Day Adventist, tapi orang yang menunggu kedatangan Yesus. Sebelum 1844. Dia termasuk salah satunya. Dan ketika 22 Oktober 1844, Yesus tidak datang seperti ajaran William Miller, maka kekecewaan besar terjadi. Tetapi Ellen White dengan sekelompok kecil teman-temannya terus mempelajari Alkitab. Apa yang terjadi? Dia adalah orang ketiga sesudah William Foy dan Hudson Foss dipanggil untuk menjadi juru kabar Tuhan. Jadi ada dua pria sebelum Ellen White dipanggil oleh Tuhan, diberikan penglihatan. Kemudian disuruh memberitahukan, mengajarkan itu kepada orang lain. Tapi mereka menolak. William Foy menolak, Tuhan berikan kepada Hudson Foss. Hudson Foss juga menolak. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan tugas ini kepada seorang yang lemah, yang terlemah di antara kaum yang lemah. Bukan lagi laki-laki, tapi seorang perempuan. Kaum yang lemah, terlemah di antara yang lemah. Dia menerima khayal sebanyak 2000 buah, khayal dan mimpi, yang singkat sampai dengan yang terpanjang. Menghasilkan tulisan dan pembicaraan berbagai bidang. Bersama suaminya James White dan seorang mantan kapten kapal yang bernama Joseph Bates, menjadi pelopor atau pendiri gereja Masih Advent hari ke-7. Salah satu di antara gereja-gereja yang tercepat perkembangannya saat ini. Kemudian pernah dikirim ke Australia dan Eropa untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di sana. Tahun 1915, ia menghembuskan nafas yang terakhir di dalam imannya dan kasihnya kepada Yesus Kristus. Kesaksian orang lain. Edith Dean menyebutnya Ellen White a spokesman for God. Ia adalah juru bicara dari Tuhan. W.F. Albright, seorang pakar Alkitab, menempatkan Ellen White satu di antara 5 orang yang menerima karunia nubuat selama 250 tahun terakhir. Itu menurut Albright. Untuk apa Allah menunjuk juru kabarnya? Memberikan nasihat, dorongan, dan hiburan kepada umat yang sisa atau umat yang terakhir ini. Untuk apa? Pasti ada maksud Tuhan, bukan? Kalau saudara pelajari nubuatan Wahyu 12, setan akan datang dengan geramnya yang besar. Kenapa? Kenapa saudaraku? Karena waktunya sudah singkat. Inilah generasi terakhir umat Tuhan. Dan Tuhan ingin memelihara generasi ini siap untuk menyambut kedatangannya. Karena itu, umat ini perlu diperlengkapi dengan senjata tameng khusus untuk melawan serangan-serangan setan. Kita akan melihat sebentar. Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir dengan perantaraan seorang nabi. Ya, ia dijaga oleh seorang nabi. Siapa nabinya? Musa. Dan Tuhan ingin juga memimpin umatnya dengan seorang nabi. 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Ada manfaat. Tuhan punya rencana untuk umat ini. Manfaat bagi umat Tuhan. Kalau kita mengerti nubuatan, membuat kita semakin percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Nubuatannya sudah disebutkan ratusan, puluhan tahun sebelumnya. Kemudian digenapi. Ini menguatkan kepercayaan kita bahwa Alkitab ini memang firman Tuhan, bukan karangan manusia. Dan dengan tulisan-tulisan roh nubuat ini, kita semakin yakin bahwa Masih Advent hari ke-7 adalah umat Allah yang terakhir.
menggenapi ciri-ciri umat Allah yang terakhir. Dengan melihat kegenapan nubuatan, kita semakin menyadari dekatnya kedatangan Tuhan Yesus kembali dan di mana kita berada sekarang. Melihat pimpinan Tuhan pada masa lampau memberi kita keyakinan akan pimpinan Tuhan di masa depan. Dan kemenangan akan berada di pihak Kristus dan pengikutnya. Saudara, silakan baca kemenangan akhir. Semakin dekat. Sekarang Yesus masih berada di bilik yang Maha Kudus, sedang mengantarai kita, tapi pekerjaannya akan segera selesai. Pintu rahmat akan tertutup dan 7 belah akan turun. Oleh karena itu, dengan belajar nubuatan, kita tahu di mana kita sekarang. Sudah berapa dekat kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagaimana kalau kita menolak karunia itu? Allah menyatakan dirinya kepada kita dalam Yesus Kristus anaknya. Setelah ia naik ke sorga, maka Yesus menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Roh Kudus menyatakan dirinya kepada kita melalui karunia-karunia roh. Lihat rentetannya ya. Jika kita menolak karunia roh itu, berarti kita menolak Roh Kudus. Kalau kita menolak Roh Kudus, berarti kita menolak Yesus. Menolak Yesus berarti menolak keselamatan. Saya sangat prihatin dengan seorang teman. Ia mulai tergoda, terbabit dengan ajaran-ajaran Yudaisme. Dia tidak mau percaya Yesus lagi. Perjanjian baru pun tidak dianggap. Saya berkali-kali menulis kepadanya. Menolak Yesus, kita akan kehilangan hidup kekal. Dia hanya percaya kepada Hasem, bapa orang Yahudi. Bahaya penolakan. Penolakan akan nasihat juru kabar Allah akan menyedihkan hati Tuhan. Seperti kata-kata Yesus terhadap Yerusalem. Dalam Matius 23:37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ibrani 2:3, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan sebesar itu. Dan saudara perhatikan akibat penolakan. 2 Tawarik 24, ini adalah mendahului bait suci yang dibangun oleh Salomo dihancurkan. Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Mereka membunuh nabi-nabi itu. Dan sebelum bait suci kedua yang dibangun oleh Herodes dihancurkan oleh tentara Roma, inilah kata-kata Yesus. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan nubuatan ini digenapi pada tahun 70 ketika Jenderal Titus dari Romawi menghancurkan bait suci itu dan membongkar semua temboknya. Tidak ada satu batu tersusun di atas batu yang lain. Kenapa hal ini terjadi? Karena mereka menolak utusan-utusan Tuhan, para nabi dan orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Penipuan setan yang terakhir. Penipuan setan yang terakhir, kata hamba Tuhan, akan membuat kesaksian roh Tuhan, yaitu roh nubuat, tidak berpengaruh sama sekali di dalam jemaat, di kalangan jemaat. Ada nasihat, ada penghiburan, ada teguran, tidak diperduli.
Tidak ada dampaknya terhadap anggota. Sementara Amsal Salomo mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya bukan hanya liar, binasa, perish. Setan bekerja keras dengan mahir dalam cara-cara yang berbeda dan melalui alat-alat yang berbeda untuk menggoyahkan keyakinan umat sisa Tuhan terhadap kesaksian yang benar, roh nubuat. Orang-orang yang pertama meninggalkan gereja Tuhan ini ialah mereka yang pertama-tama menolak roh nubuat. Sangat disayangkan, kabar terakhir sangat menyedihkan. Sekelompok anak-anak Tuhan di satu tempat sudah menulis pernyataan mereka meninggalkan gereja Mahasiswa Kristen hari ke-7. Tidak mau dilawat lagi baik oleh pimpinan dari conference maupun pendeta-pendeta yang lain. Mengapa mereka rela meninggalkan? Karena mereka tidak tahu identitas umat sisa yang terakhir. Kalau tidak ada roh nubuat ini, pintu-pintu gereja kita sebaiknya ditutup saja. Kita tidak ada bedanya dengan yang lain. Sekarang ada mesianik. Kelompok mesianik ini percaya kepada Yesus dan juga memelihara hukum-hukum Tuhan. Lalu apa bedanya dengan kita? Mereka tidak memiliki roh nubuat. Lalu apa yang dibuat oleh setan? Akan ada kebencian yang menyala melawan kesaksian-kesaksian roh nubuat. Dan itu adalah dari setan. Mari kita sadar, orang-orang yang berusaha menentang roh nubuat itu dari setan. Pekerjaan setan akan menggoyahkan iman jemaat terhadap kesaksian-kesaksian karena alasan ini. Perhatikan, setan tidak dapat memiliki jejak sedemikian jelas, membawa penipuannya dan mengikat jiwa-jiwa dalam khayalan apabila peringatan-peringatan dan teguran dan nasihat-nasihat dari roh Tuhan didengarkan. Jadi saudaraku, kalau umat Tuhan ini memperhatikan tulisan roh nubuat, kita tidak akan terbabit dengan tipuan-tipuan, penyesatan, godaan dari setan. Mengapa setan tidak menyukai dan menggoyahkan iman kita terhadap kesaksian? Karena justru kita dapat mengalahkan setan apabila kita berdiri di atas kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui roh nubuat ini. Nasihat roh nubuat. Saudara bersabar ya. Masih bisa bersabar? Bagaimana kita menang atas dosa? Ini yang terpenting. Dosa itu terjadi karena ada godaan. Yang pertama, jenis yang pertama, godaan itu berasal dari luar. Siapa yang penggoda? Siapa penggoda? Siapa? Siapa namanya? Iblis. Iblis itu penggoda. Iblis dengan segala macam godaannya, tipuannya, penyesatannya, penarikan-penarikan yang ditawarkan, membuat kita berdosa. Tetapi dosa itu juga bisa terjadi dari dalam. Dari dalam ini adalah keinginan daging. Keinginan daging. Dan di dalam kutipan ini, saya singkat saja, Yesus memberi teladan kepada kita. Kenapa Yesus dapat mengalahkan godaan setan? Bukan hanya 3, tapi di setiap jejak langkah seumur hidup Yesus, setan ingin menjatuhkan Yesus. Tapi kenapa Yesus bisa menang? Kenapa saudara-saudaraku? Ia sudah dapat terlebih dahulu mengalahkan yang ada di dalam.
Kalau yang ada di dalam ini belum dikalahkan, maka yang ada di luar, serangan setan dan lain itu sangat mudah menjatuhkan kita. Dan apa rahasia dari kemenangan Yesus? Dia bergantung kepada hikmat dan kuasa Bapanya. Dan Roh Kudus terus-menerus memimpin kehidupannya. Ini juga bisa menjadi bagian kita. Teladan Yesus. Yesus bersandar pada hikmat dan kekuatan Bapanya yang di sorga. Ia berkata, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan? Ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya. Baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Apa kata Yesus? Penguasa dunia ini datang. Siapa penguasa dunia? Setan. Dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Saudara-saudara, sedikit lagi. Setan ini menawarkan hal-hal yang bisa mengangkat diri kita. Yang bisa membuat kita merasa nikmat. Dia tawarkan semuanya ini. Bagi orang-orang muda, bahkan orang tua sekalipun. Ia memberikan tipuannya melalui musik-musik yang kita dengar. Melalui bacaan-bacaan yang kita baca. Tontonan-tontonan. Makanan. Gaya hidup. Fashion. Kecantikan. Dan lain-lain sebagainya. Ini yang setan tawarkan. Dan kita tidak dapat mengalahkan semuanya itu. Kalau apa yang di dalam keinginan daging ini masih bercokol. Dan Yesus dapat mengalahkan ini terlebih dahulu. Kita lihat. Di dalam Dia, Yesus, tidak ada sesuatu yang menyambut penyesatan setan. Tidak ada respons terhadap godaan setan. Ia tidak menyetujui dosa. Konsen. Apa ini konsen? Konsen ini setuju. Konsen ini mengizinkan. Yesus tidak mengizinkan dosa. Sedikit pun ia tidak memikirkan. Not even by a thought. Juga tidak dalam suatu pemikiran. Hendak menyerah kepada penggodaan. Demikian juga halnya dengan kita. Kemanusiaan Kristus dipersatukan dengan keilahian. Ia dilayakkan untuk pergumulan itu oleh tinggalnya Roh Kudus di dalam hatinya. Ia datang untuk membuat kita mendapat bagian dalam sifat-sifat ilahi itu. Perhatikan kalimat ini. Selama kita dipersatukan dengan Dia oleh iman, dosa tidak lagi menguasai kita. Saudara percaya itu? Mau saudara katakan amin? Allah mengulurkan tangannya. Hendak mencapai tangan iman kita. Agar olehnya kita berpegang teguh pada keilahian Kristus. Supaya kita dapat mencapai kesempurnaan tabiat. Inilah saatnya sebelum pintu kasihan ditutup. Atau sebelum maut menjemput kita. Dan bagaimana ini dilaksanakan? Kristus telah menunjukkannya kepada kita. Dengan alat apakah yang menang dalam peperangan melawan setan? Dengan sabda Allah. Dan kepada kita dikaruniakan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. 2 Petrus 1 ayat 4. Setiap janji dan firman-Nya, setiap janji dalam firman-Nya adalah milik kita. Ketika kita dicobai, jangan memandang kepada situasi atau kepada kelemahan diri, tetapi kepada kuasa firman.
Semua kekuatannya adalah milikmu. Oleh segala sabda yang terbit dari mulut Allah, kita harus hidup. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Apakah saudara-saudara merasa seberapapun pengetahuan kita tentang roh nubuat yang kita pernah baca, kita pernah dengar, apakah saudara merasa dan berpikir bahwa itu adalah pernyataan dan usaha Tuhan menolong kita untuk hidup benar, hidup layak untuk menjumpai Dia pada kedatangan kedua kali? Apa saudara rasakan itu? Bagi saudara-saudara yang belum mempercayai, bacalah. Mungkin mulailah dengan kebahagiaan sejati. Bab pertama menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih-Nya yang menginginkan kita merasakan damai. Dalam perjalanan kita banyak tantangan. Tetapi apabila damai Kristus yang dunia ini tidak bisa berikan, tidak seperti damai yang dunia bisa berikan, itu yang menuntun kita dengan sukacita walaupun akan ada tantangan, situasi apapun yang terjadi. Singkatnya, karunia nubuat ini diberikan untuk mempersiapkan satu umat untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Umat itu adalah kita, dan kita juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada orang-orang lain. Saudara-saudaraku, mulai besok akan ada kebaktian kebangunan rohani. Undangan-undangan sudah tersedia. Mari kita coba pikirkan. Jangan kita hanya berpangku tangan di dalam jemaat ini. Kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar keselamatan ini kepada orang lain juga. Kita doakan, kita bagikan undangan, mengajak teman-teman kita untuk datang. Saudara-saudaraku, mudah-mudahan pelajaran ini menolong terlebih bagi saudara-saudara yang baru menerima baptisan. Inilah jemaat Tuhan yang terakhir. Tidak ada jemaat lain yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Semoga Tuhan memberkati kita semua.